mau diingkarikah fakta sejarah seperti ini? Kalau itu diungkap oleh siapapun, ini bukan black campaign, bukan ujaran kebencian. Ini adalah menampilkan fakta yang sebenarnya siapa Pak Prabowo. Jadi tim ses Pak Prabowo jangan baperan, jangan sok main lapor polisi atau apa. Sebagai contoh, beberapa orang termasuk adik kandung dari Pak Prabowo Subianto juga menuduh Ganjar Pranowo suka nonton film bokep misalnya. Apakah itu terbukti? Tidak ada bukti, tidak ada data. Tapi apakah perlu dilaporkan ke polisi? Tidak perlu bagi saya. Nah, pada saat orang-orang lain menampilkan fakta sejarah yang pernah ada dan ini dianggap pelanggaran HAM, apa yang salah? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, tim ses seorang capres atau cawapres atau pasangan capres-cawapres itu sudah terbiasa kita mendengar, melihat mereka selalu memproteksi orang yang didukung. Tapi tim ses Pak Prabowo yang satu ini aneh. Ada seorang tim ses Pak Prabowo yang dulu mendukung total Pak Jokowi dan menyerang Pak Prabowo pada saat Pilpres tahun 2014-2019, sekarang balik badan mendukung Pak Prabowo. Ya silahkan, itu sah-sah saja. Orang yang bersangkutan mengatakan dengan jelas bahwa tim ses dari Pak Prabowo atau mungkin organ yang dia pimpin akan melakukan upaya hukum, melaporkan ke polisi kalau ada ujaran-ujaran kebencian kepada Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan pelanggaran HAM. Nah, dia merasa Pak Prabowo ini tidak terbukti melanggar HAM. Kemudian ada lagi bagian media dari Pak Prabowo memberikan ancaman secara terbuka bahwa mereka tahu persis, bisa men-trace by name, by address orang-orang yang mengkritik Pak Prabowo. Dua orang ini atau tim sesnya Pak Prabowo ini lupa bahwa dalam kontestasi Pilpres itu ada 3 kategori ujaran di dalam media. Yang pertama adalah positif campaign, kedua adalah negatif campaign, yang ketiga black campaign. Nah, kalau negatif campaign ini adalah memunculkan fakta-fakta dari yang jelas dilakukan oleh seseorang di masa lalu dimunculkan kembali, itu negatif campaign, bukan fitnah. Nah, kalau fitnah itu adalah masuk dalam kategori black campaign atau kampanye hitam. Terkait dengan Pak Prabowo yang diindikasikan melanggar HAM. Mungkin tim sesnya Pak Prabowo lupa bahwa Pak Prabowo ini pernah diberhentikan dari dinas kemiliteran. Bintang 3 diberhentikan. Waktu itu Panglima ABRI-nya atau Panglima TNI adalah Jenderal TNI Wiranto. Pertanyaan saya sekarang, terus kalau Pak Prabowo tidak salah apa-apa, mengapa diberhentikan oleh DKP, Dewan Kehormatan Perwira? Kenapa? Anggota DKP yang sekarang masih hidup adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Subagio HS. Banyak orang masih bisa memberikan kesaksian secara objektif. Tolong koreksi saya bahwa pada waktu itu mengapa akhirnya Pak Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran alias dipecat menjadi tentara karena dianggap terlibat dalam upaya penculikan beberapa aktivis. Kalau nggak salah 23 aktivis. Ada beberapa aktivis yang sampai sekarang belum ketemu.
Wiji Tukul, kemudian suami Eva Arnas, dan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh pergerakan, aktivis sosial, kemudian juga ada sebagian dari mahasiswa. Ini kejadian tahun 97-98. Terus mau diingkarikah fakta sejarah seperti ini? Kalau itu diungkap oleh siapapun, ini bukan black campaign, bukan ujaran kebencian. Ini adalah menampilkan fakta yang sebenarnya siapa Pak Prabowo. Jadi tim ses Pak Prabowo jangan baperan, jangan sok main lapor polisi atau apa. Sebagai contoh, beberapa orang termasuk adik kandung dari Pak Prabowo Subianto juga menuduh Ganjar Pranowo suka nonton film bokep misalnya. Apakah itu terbukti? Tidak ada bukti, tidak ada data. Tapi apakah perlu dilaporkan ke polisi? Tidak perlu bagi saya. Nah, pada saat orang-orang lain menampilkan fakta sejarah yang pernah ada, dan ini dianggap pelanggaran HAM, apa yang salah? Apakah penculikan-penculikan oleh tim Mawar waktu itu dan sudah diproses hukum sebagian dari mereka, ada yang diberhentikan, termasuk Pak Prabowo, Pak Mudi PR, mereka dianggap tidak terlibat apa-apa begitu? Apakah tidak dianggap melanggar HAM? Lucu sekali ada aktivis yang dulu menggempur Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM, sekarang membela mati-matian yang mengatakan Pak Prabowo tidak pernah terbukti melanggar HAM. Bagi saya ini aneh. Ini sifat inkonsisten yang sangat memalukan sebetulnya. Saya setuju, mari kita adu gagasan, ide dan sebagainya. Itu satu hal. Tapi rakyat juga perlu diberikan informasi dan edukasi siapa sosok capres calon pemimpin kita sekarang. Rekam jejaknya seperti apakah? Apakah ini rekam jejaknya mulus? Apakah penuh darah? Atau pernah menggaungkan politik identitas berbasis agama? Ini fakta yang perlu diungkapkan di ruang publik. Jadi menurut saya sangat naif dan menggelikan kalau tim ses Pak Prabowo ini seolah-olah memberikan ancaman untuk lapor polisi. Marilah kita masuk ke ranah demokrasi yang sebenarnya. Terimalah kritikan itu sebagai masukan. Kecuali itu fitnah. Misalkan begini, Pak Prabowo pernah memperkosa perempuan. Nah, itu fitnah. Itu hoax. Kalau itu dilaporkan ke polisi, saya setuju. Tapi kalau Pak Prabowo dianggap terlibat dalam penculikan aktivis, itu fakta. Dan itu yang menyebabkan Pak Prabowo dianggap bersalah dan diberhentikan dari dinas kemiliteran. Mungkin ada salah-salah yang lain. Itu salah satu menjadi poin penting dari mengapa Pak Prabowo akhirnya diberhentikan dari dinas kemiliteran. Jadi ancaman-ancaman seperti ini bagi saya tidak perlu dilakukan. Apalagi dari tim ses yang lain bahwa mereka bisa men-trace by name, by address. Itu ancaman sebetulnya. Akhirnya membungkam daya kritis masyarakat. Harusnya mereka diam, mereka mengkonter. Kalau itu tidak benar, konter saja. Kalau dianggap Pak Prabowo tidak melanggar HAM, silahkan konter dengan data dan fakta tentunya. Ada loh tim TGPF dulu, kemudian ada DKP, itu fakta sejarah loh. Belum lagi tentang kerusuhan Mei 98, sampai sekarang masih misterius. Karena negara berhutang untuk mengungkapkan hal ini. Apakah Pak Prabowo terlibat? Saya tidak berani berbicara. Tapi kalau untuk masalah penculikan aktivis, Pak Prabowo menurut saya mempunyai andil besar. Meskipun ini tidak dilakukan sendiri oleh Pak Prabowo melalui tim Mawar itu. Dan ini yang diungkap di publik, dan ini yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa Dewan Kehormatan Perwira DKP dari ABRI memberhentikan Pak Prabowo, merekomendasikan
kepada Panglima ABRI sehingga Pak Prabowo diberhentikan. Ini yang perlu saya luruskan. Jadi kepada tim sesnya Pak Prabowo, hati-hati memberikan komentar, jangan mengancam-mengancam rakyat lah. Biarkan daya kritis masyarakat itu terus menghiasi ruang publik asal terukur. Nah, kalau itu black campaign, berbau fitnah, berbau hoax, saya setuju kalau itu dilaporkan, dan saya anti black campaign atau kampanye hitam. Tapi manakala saya memunculkan fakta-fakta rekam jejak dari calon pemimpin kita kepada masyarakat melalui kanal saya, melalui ruang publik yang saya punya, itu hak saya untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap sosok calon pemimpin yang ada sekarang. Itu saja. Jadi sekali lagi kepada tim sesnya Pak Prabowo, tidak perlu saya sebutkan nama, berhati-hatilah memberikan dalam tanda kutip ancaman ke ruang publik, karena akan mempermalukan. Dan mungkin karena beliau-beliau ini sudah mendukung Pak Prabowo sehingga berani malu untuk memutar lidah, bersilat lidah, menjilat ludah sendiri yang sudah sempat masuk di selokan, sehingga ya mendegradasi integritas personal yang bersangkutan. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi jangan main ancam. Kalau mau mendukung Pak Prabowo silahkan mendukung, itu hak konstitusional seseorang, hak demokrasi seseorang. Jadi tidak perlu main ancam, tidak perlu menggunakan informasi powernya untuk mengancam rakyat, dan menurut saya ini tidak demokratis. Itu menurut saya. Kalau tidak bersetuju silahkan mengkomentar pernyataan saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi S. Kamri.